Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, di sini saya Nihayatul Masuda akan membersamai teman-teman semuanya mempelajari tentang mengapa kurikulum harus berubah. Yang pertama, apa itu kurikulum? Sebelum mempelajari mengapa kurikulum berubah, kita memang harus mempelajari apa sih kurikulum itu sebenarnya. Kurikulum itu diibaratkan sebagai jantungnya pendidikan. Nah, ketika kita memperhatikan anggota tubuh kita, jantung adalah hal yang terpenting. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kurikulum itu adalah hal yang terpenting dalam pendidikan. Salah satu anggota vital yang sangat penting dalam pendidikan. Titik kurikulum dapat dimaknai sebagai titik awal sampai akhir pengalaman belajar murid. Selanjutnya, komponen kurikulum. Beberapa negara mengklasifikasikan komponen kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu 1. Tujuan pembelajaran atau konten, 2. Panduan pedagogik, dan ketiga adalah panduan asesmen. Selanjutnya, peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan kita dalam pembelajaran. Perlu digarisbawahi bahwa kurikulum adalah sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu proses belajar murid. Jadi fungsi kurikulum adalah untuk guru adalah sebagai pemandu dalam proses belajar murid. Fungsi kurikulum dapat dioptimalisasi dalam kerangka yang pertama, mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Jadi nilai dan budaya kita sesuaikan, kita relevankan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Jadi kurikulum itu memang harus berkembang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan yang akan datang. Karena kalau kita menyusun sebuah kurikulum, tidak bisa kita menggunakan kurikulum yang 10 tahun yang lalu diterapkan untuk pembelajaran tahun ini. Karena kondisi lingkungan sudah berbeda, kondisi zaman sudah berbeda, kondisi peserta didik pun juga sudah berbeda. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Selanjutnya, bagaimana karakteristik kurikulum yang baik? Karakteristik kurikulum yang baik adalah yang pertama sesuai dengan zamannya. Ya, harus kita sesuaikan dengan zamannya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kurikulum 5 tahun atau 10 tahun yang lalu tidak bisa kita terapkan pada tahun ini. Karena apa? Kondisi anak sudah berbeda, perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Dulu tidak ada internet, sekarang ada internet. Dulu HP biasa, HP jadul, sekarang sudah Android. Bahkan anak-anak sekarang sudah bisa mengoperasikan HP lebih pintar daripada orang tuanya. Makanya pendidik harus menyiapkan kurikulum, menyiapkan planning kegiatan pendidikan yang sesuai dengan zamannya. Selanjutnya, kurikulum diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Jadi harus kita sesuaikan dengan konteks dan karakteristik dari murid kita. Kalau karakteristik anak PAUD, karakteristik belajarnya seperti apa, kemudian yang mereka butuhkan apa.
Terus yang bisa berarti kita harus menyediakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, karena memang masa usia dini adalah masa bermain. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pembelajaran yang membuat mereka have fun, membuat mereka senang, tapi mereka tidak merasa bahwa itu adalah belajar, seperti itu. Selanjutnya, mengapa kurikulum perlu diubah? Kira-kira kenapa? Yang pertama yaitu kurikulum yang baik adalah sesuai dengan zamannya, seperti tadi yang diungkapkan di awal. Kurikulum bersifat dinamis dan harus terus berkembang atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan murid saat ini dan masa depan. Kurikulum harus berkembang sesuai dengan kebutuhan anak. Perlunya peran orang tua, masyarakat, dan sekolah dalam mewujudkan kurikulum yang berpihak pada murid yang bisa disebut dengan 3 pilar pendidikan. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwasanya dalam menyusun kurikulum, lembaga pendidikan harus melibatkan orang tua dan masyarakat. Jadi, satuan pendidikan tidak menyusun kurikulum secara mandiri, akan tetapi melibatkan orang tua dan masyarakat. Guna apa? Karena dari masukan dari orang tua dan masyarakat itu dapat menyusun sebuah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan anak didik, sesuai dengan karakteristik, karena dari orang tua itu kita bisa mengetahui karakteristik anaknya seperti apa. Terus kemudian dengan masyarakat. Nah, budaya masyarakat sekitar itu seperti apa? Bisa kita adopsi, bisa kita padukan dengan karakteristik lembaga, dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dari 3 pilar ini, dari orang tua, masyarakat, dan sekolah, ini adalah disebut juga sebagai 3 pilar pendidikan. Komponen dalam kurikulum operasional sekolah. Komponennya apa saja sih dalam KOSP? Yang pertama adalah karakteristik satuan pendidikan. Jadi karakternya satuan pendidikan itu seperti apa? Dijelaskan dalam KOSP. Kemudian dimasukkan juga visi, misi, dan tujuan. Visi itu apa sih? Visi adalah tujuan jangka panjang sekolah dan nilai-nilai yang mendasari pembelajaran agar murid mencapai profil pelajar Pancasila. Sedangkan misi sebagai cara sekolah dalam mencapai visi atau tujuan. Kemudian tujuannya seperti apa? Perencanaan pembelajaran. Yang ketiga yaitu perencanaan pembelajaran. Untuk perencanaan pembelajaran, satuan pendidikan mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran seperti apa, modul ajar seperti apa, media ajar seperti apa, dan asesmennya seperti apa. Jadi sekolah diberi kebebasan atau keleluasaan untuk membuat format-format atau mengatur tentang beberapa hal tersebut tadi. Tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, dan asesmennya. Yang keempat yaitu pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran isinya mencakup tentang muatan kurikulum sekolah sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak. Gitu ya. Mencakup muatan kurikulum sekolah. Jadi muatan kurikulum sekolah itu harus sesuai dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan anak. Yang dicantumkan lagi dalam pengorganisasian yaitu beban belajar, program intrakurikuler, program ekstrakurikuler, dan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang harus dicantumkan dalam KOSP yaitu evaluasi dan pengembangan profesional. Prinsip pengembangan KOSP yaitu yang pertama harus berpusat pada murid, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Demikian tadi aksi nyata saya terkait mengapa kurikulum harus berubah. Jika memang ada yang kurang, silahkan diberi saran dan komentar. Saya tunggu. Mari kita belajar bersama tentang apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita berikan kepada peserta didik yang terbaik.
bagaimana caranya agar pembelajaran bisa bermakna untuk anak-anak. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kekhilafan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.